Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana biasa untuk mengawali morning briefing kita, supaya semangat kita terbakar, kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Jadi hari ini saya mau menyampaikan informasi saja, up to date seputar struktur organisasi Abang Putra 1, yang mana sesuai dengan kebutuhan organisasi kita ada perubahan di struktur organisasi Abang Putra 1, yaitu banyaknya kekosongan jabatan pada lini-lini leader di Abang Putra 1. Maka berdasarkan keputusan dari direktur, sudah diisi satu posisi puncak di Abang Putra 1 sebagai asisten store manager yang diberikan kepada Ibu Rega Oktaviani. Oke, gambaran jelasnya dalam struktur bisa kita lihat nanti seperti di Nah, ini dia struktur organisasi Abang Putra 1 untuk divisi operasional. Jadi karena posisi Bu Rega sebagai asisten store manager, maka dia berada di bawah store manager, membawahi departemen operasional yang ada. Nampak dari belakang? Nampak? Nanti terhalang pula kepala saya. Putar-putar, cek. 360 derajat. Macam otomatis tuh gitu. Ke kiri lagi. Putar lagi. Ke kanan, balik. Oke. Ya, seperti mana biasa kita kan di sini ada beberapa departemen ya. Mulai dari departemen A, kasir, departemen B, gudang, departemen C, menghalangi orang. Duduk dengan baik. Departemen B, gudang, departemen C, sendal dan sepatu, departemen D, aksesoris, purchasing, kemudian distribusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang di bawah operasional, departemen operasional. Jadi inilah nanti yang akan sebagai jembatan ke store manager diawaki oleh Ibu Rega Oktaviani ya. Artinya kalau gambaran singkatnya, leader dari supervisor lah begitu ya, sebelum ke store manager. Jadi karena kebutuhan Pak Rudi juga merangkap jabatan sebagai store manager, general manager gitu ya, direktur, maka kan ini suatu saat mau diberikan kemandirian kepada divisi masing-masing gitu ya. Jadi Pak Rudinya pun nanti mungkin kan akan mengurus yang lain, nggak stay di Abang Putra 1 ini aja gitu kan. Jadi nanti hal-hal teknis di operasional bolehlah berkoordinasi kepada Ibu Rega Oktaviani selaku asisten store manager ya. Jadi berdasarkan penilaian setelah melakukan masa training atau percobaan di Abang Putra 1 ini sebagai supervisor toko sampai kepada penetapan di departemen C sebagai supervisor departemen C, dianggap layak dan untuk dicoba kepada jabatan yang lebih tinggi lagi sebagai asisten store manager ya. Dari gambaran bagian organisasi ini terlihat ya, yang mana bagian dari Bu Rega, yang mana bagian dari yang ini masih vakan ini ya, masih kosong ya untuk manajer sales. Jadi manajer sales ini konsepnya masih berdiri sendiri, tapi di sini kan masih dirangkap Pak Rudi manajer salesnya ya. Jadi untuk sales dan manajer dia berdiri sendiri,
karena konsepnya ke depan kita nanti akan pengembangan berdasarkan wilayah operasi ataupun mapping area, itu kan nanti akan mencakup beberapa tempat dan beberapa area dan pengembangan lainnya. Makanya dia dibuat terpisah ya dari departemen operasional. Untuk departemen operasional mulai dari A sampai ke distribusi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam bagian organisasi ini menggambarkan kepada kita, kepada siapa kita bertanggung jawab, kepada siapa kita melaporkan, kepada siapa kita untuk berkoordinasi. Paham kira-kira? Paham ya? Untuk departemen operasional dulu, departemen A, leader departemen A. Mana departemen A? Bu Bintang. Departemen B? Departemen C? Bu Rega juga merangkap ya sebagai departemen C. Kalau nanti sudah ada leadernya, bisa diisi ke sini dan bisa fokus ke store manager, asisten store manager. Jadi saat ini masih dipimpin departemen C itu Bu Rega, sebagai asisten store manager. Oke? Yang departemen D, Bu Risa, departemen purchasing Pak Padel ya. Departemen distribusi Pak Saiful. Untuk catatan di departemen purchasing, karena Bu Risa juga masih baru, Pak Padel mungkin masih tetap koordinasi ke store manager. Boleh juga melibatkan Bu Rega dalam kesempatan meeting gitu ya, atau briefing sama Pak Rudi untuk pembahasan purchasingnya gitu ya, supaya dapat pembekalan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan sebagai pembelian. Oke? Paham kira-kira? Nah, ada yang mau bertanya untuk informasi seputar promosi jabatan Bu Rega atau penyesuaian dalam bagian organisasi ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Dari tim atau dari leadernya, terserah. Ada yang mau bertanya? Kira-kira berkaitan ini juga, saya sudah training semalam ke Bu Rega untuk pelimpahan tugas kepengawasan, fungsinya ya, tugas dan fungsi kepengawasan yang sudah kita sepakati beralih dari HRD kepada operasional ya. Sudah saya training dan hari ini kita akan mulai start untuk pelimpahan tugas baru itu ya. Kedepannya nanti terserah Bu Rega mau seperti apa diterapkan kepada timnya di operasional. Yang penting dari kami udah nggak lagi ya Bu Nisa ya. Cocok Bu Nisa rasa? Cocok ya? Cocok kali lah ya kan. Oke, ada lagi? Apa Bu Ana nih, senyum aja. Ada dari tim? Saya pasti melihat banyak pertanyaan, cuman nggak mau diutarakan. Nah itu aja kayaknya. Coba dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya yakin pasti ada yang mau ditanyakan, cuman nggak mau mengutarakan. Coba dulu. Ada yang mau bertanya? Pak Anto? Masa cukup? Belum lagi apa-apa dah cukup. Masih panjang lagi waktu kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Jadi singkatnya saya kasih petunjuk teknisnya ya kan. Jadi artinya dengan bagian struktur organisasi ini, sebelum ini nanti kemari, koordinasinya kemarilah dia. Sebelum ini kemari, koordinasinya kemari. Sebelum ini kemari, koordinasinya kemari. Sebelum ini kemari, koordinasinya kemari. Sebelum ini kemari, koordinasi kemari. Nah, khusus untuk ini mungkin boleh kemari atau langsung atau seperti apa nanti coba didiskusikan gitu ya. Kalau yang ini juga seperti ini, kemari dulu. Jadi begitulah pengaturan dalam sebuah bagan itu, menggambarkan kepada kita garis komando dan garis koordinasi ya. Nah di bawah ini kan ada keterangan legendanya itu, yang mana garis koordinasi, yang mana garis perintah. Garis perintah
adalah garis yang bersifat vertikal dari atas ke bawah. Kalau garis koordinasi adalah horizontal, bisa putus-putus begitu. Oh, nggak bisa. Oke, itu ya. Kalau gambaran petunjuk teknisnya seperti itu, dari sini kemari, kemari. Jadi bila mana nanti dalam teknis operasional ada kendala, masukan dari tim-timnya, sebelum ini dilompatkan kemari, nah coba kemari dulu, gitu pengertiannya. Nah selama ini kan kalau nggak ke HRD ke Pak Rudi gitu kan, ya kan, Pak buka dulu pelanggan Pak, Pak ya, saya udah lepaskan ke Pak Rudi gitu kan. Nah ini kan udah ada asistennya, jangan lagi ke Pak Rudi gitu. Saya kan cerita kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah masa lalu ya kan Bu Ana. Oke. Ya, jadi hal-hal yang seputar selama ini juga ke teknis operasional, jangan lagi ke NISA. Oke. Nah, untuk ke barang keluar, barang masuk juga sudah di training Bu Rega. Hari ini kita coba mulai tahap peralihannya. Oke. Ada berapa berarti poin hari ini? Promosi ke Bu Rega, pengenalan struktur, kemudian ke pengawasan. Ya kan? 3 ini ya, hari ini ya, materi kita sebagai informasi untuk tim. Cukup? Ada yang mau ditanya? Nggak semangat, malah sawah. Nggak ada semangatnya. Kasih dulu tepuk tangan buat Bu Rega Oktaviani. Silakan, biar semangat kami minta kepada Bu Rega menaiki podium yang telah disediakan untuk memberikan pidato ataupun arahan ataupun seputar apa yang ingin disampaikan. Silakan, please welcome ya, Rega Oktaviani. Abangku, sehat abangku. Silakan Bu Rega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya Pak Owner kepada saya untuk memberikan saya posisi jabatan sebagai asisten store manager. Untuk kedepannya buat teman-teman yang operasional, mari kita bekerja sama untuk membangun perusahaan lebih maju lagi. Dan mari saling berkoordinasi. Itu aja kayaknya Pak. Cukup itu aja? Kira-kira cukup itu aja? Nggak cukup. Jangan sampai saya goyang tembok nih ya. Iya. Jangan sampai saya goyang tembok nih Bu Rega. Kalau untuk makan-makan mungkin nanti gajian ya. Iya, mungkin. Kalau ada yang promosi makan-makan. Ku tengok Bu anak kemarin ke habis 9 gak adanya makan-makan. Banyak cerita. Banyak cerita. Berdua. Katanya makan-makan. Dia dipromosi ke store manager habis 9, dia ya. Banyak cerita. Alah. Mungkin dari saya itu aja Pak. Intinya mari kedepannya kita saling bekerja sama aja. Kalau ada lebih dan kurangnya silakan. Kalau ada kurangnya dari saya langsung infokan ke saya. Jangan ngomong di belakang biar tidak ada kesalahpahaman kedepannya. Cukup kira-kira dari Pak Wanto? Itu harapan kami dari tim saya. Dengan terisinya posisi Oke. Depannya nggak ada lagi yang itu yang seperti yang kemarin-kemarin lah. Betul. Yang kemarin maksudnya yang seperti apa Pak? Mungkin ibu lebih paham. Yang mana? Yang satu yang kemarin? Yang kemarin.
Oke, kalau untuk PJ, oke. Ya kan? Ya, saya kan dalam tahap pembelajaran ya. Mungkin kita sama-sama belajar dulu ke depannya bagaimana. Jadi kan selama ini leader operasional ke Pak Rudi gitu ya. Pak Rudi pun kadang kalau masuk nanti salah gitu ya. Nggak masuk pun setengah-setengah. Jadi adanya Bu Rega sepertinya lebih meleluasakan timnya untuk lebih berdiskusi dan mencari solusi. Ya, seperti yang kita ketahui, apa keputusan yang mungkin layak untuk kita mintakan dari store manager gitu kan? Apa yang bisa kita ambil keputusan? Nah, mungkin itu lebih baik di internal ke supervisor sebagai leader operasional masing-masing departemen ya. Di situ harapannya gitu kan Pak Wanto. Jadi tidak mengalami kebuntuan dalam hal teknis operasional berkaitan dengan sales ya kan, atau marketing atau penjualan, sehingga mengurangi nanti omset kita gitu kan. Seharusnya bisa makan-makan tiap hari ya kan kalau capai target. Berkaitan juga dengan barang masuk barang keluar di departemen B gudang ya kan, di departemen A kasir, ataupun di areal display toko begitu. PR Bu Rega pasti banyak Pak Wanto. Sesuai dengan tugasnya mewakili kepala toko, yang mana toko kita di AP1 ini bukan seperti toko Alfamart Indomart ya kan. Nah, ini kalau digambarkan ke luas area 20 ruko nih kurang lebih ya. 20 ruko ya. Nah, grade A gitu ya. Ini grade A, kapasitas luasnya ini sekitar 20 ruko. Jadi makanya disusun berdasarkan departemen A, B, C, D itu untuk mengelola operasional supaya maksimal dalam hal kebersihan, ya kan, kerapian, keamanan, dan teknis-teknis operasional lainnya. Ya kan Bu Rega? Oke. Ada lagi? Dari Bu Dwi? Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Ucapan ulang tahun boleh juga. Silakanlah. Nggak ada? Oh, udah. Dari Bu Ana, Bu Ana? Bu Ana, please welcome Nurul Aina. Silakan. Bu Ana. Apa yang mau disampaikan dari Bu Ana? Nggak ada? Yakin ini? Oh, udah. Dari tim-tim sales, marketing, udah diwakilkan Pak Wanto. Yakin ini nggak ada lagi? Ini kesempatan terbuka jarang-jarang loh. Kalau udah diberi kesempatan nanti bertanya nggak ada? Iya, makanya saya berikan kesempatan di sini. Apa yang mau disampaikan dengan perubahan ini? Seperti apa gitu kan? Oke, jadi harapannya setelah ini saya sampaikan, saya informasikan sudah definitif ya keputusan ini. Nah, seperti inilah kita memahami sebuah perubahan. Bila mana memang sudah sah, keputusan itu sudah definitif, disampaikan secara resmi, itu menjadi sudah keputusan bersama. Tinggal kita jalankan bersama. Oke? Ya. Nanti setelah ini boleh kepada tim operasional menyatukan ide, pandangan, gagasan ataupun rencana untuk mewujudkan yang dalam pengembangan ataupun perubahan struktur organisasi ini. Oke, cukup saya rasa ya. Cukup. Oke. Mungkin dari mereka juga cukup? Ya Pak, untuk sementara itu. Cukup ya. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.